Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman yang, lagi menonton YouTube ini. Kami mahasiswi BK Unika Atmajaya ingin memaparkan terkait hasil asesmen kami, untuk memenuhi mata kuliah praktikum konseling karir. Saya Marsha dan ini teman saya Agnes. Oke, selanjutnya tema yang kami pilih adalah efektivitas bimbingan karir dalam meningkatkan perencanaan karir siswa SMA ditinjau dengan teori MBTI. Alasan pemilihan tema, remaja khususnya siswa SMA mengalami masa transisi dari remaja menuju masa dewasa yang mula fokusnya kepada pendidikan, mulai memikirkan terkait dengan dunia pekerjaan atau karir. Menurut Virgas, menyatakan hal tersebut merupakan salah satu tugas perkembangan yang harus dilalui oleh setiap remaja. Siswa SMA seringkali mengalami kesulitan dan keraguan dalam menentukan pilihan jurusan dalam perguruan tinggi. Hal tersebut sudah menjadi permasalahan yang tidak asing dan seringkali ditemui pada siswa. Dampaknya, terkadang pemilihan jurusan tidak berdasarkan pertimbangan dan pemahaman yang baik, seperti pemahaman berkaitan dengan minat, bakat, dan kemampuan. Ketidakpahaman yang dimiliki oleh siswa terkait dengan diri serta tujuan karir membuat penulis merasa tertarik untuk mengangkat tema ini, dan juga ditambah tes kepribadian MBTI sedang marak dibicarakan. Karena seperti yang kita tahu, tes MBTI memberikan hasil terkait dengan kepribadian dan juga saran terkait dengan pekerjaan. Jadi, penulis ingin mengangkat tema ini, perencanaan karir ditinjau dengan teori MBTI. Selanjutnya adalah tujuan bimbingan karir. Tujuan bimbingan karir ada dua. Yang pertama yaitu untuk membantu siswa dalam menambah serta mengembangkan informasi terkait dengan karir, serta membantunya untuk mengenali dan memahami diri sendiri melalui bimbingan karir. Nah, tujuan yang kedua adalah untuk membantu mengatasi permasalahan terkait dengan kebimbangan dan kurang pahaman akan minat, bakat, serta kepribadian. Nah, oleh karena itu, kelompok menggunakan bantuan tes kepribadian. Ya, sasaran kami dalam asesmen ini adalah siswa kelas 11 SMA Negeri 54 Jakarta. Nah, alat pengumpul data yang kami pakai adalah angket dengan 30 pernyataan. Ya, berikut hasil asesmen kebutuhan, klasifikasi perencanaan karir tabel 1. Ya, berdasarkan tabel, hasil perhitungan rentang skor untuk mengklasifikasi variabel perencanaan karir didapatkan bahwa kemampuan perencanaan karir pada siswa-siswi SMA Negeri 54 Jakarta pada tabel 1 antara lain yaitu frekuensi siswa-siswi yang masuk dalam kelompok skor kategori tinggi yaitu 24 dengan persentase 43,63% dan frekuensi mahasiswa yang masuk dalam kategori sedang adalah 30 dengan persentase 54,5%. Nah, serta siswa-siswi SMA Negeri 54 Jakarta yang masuk dalam kelompok skor kategori rendah yaitu 1 dengan persentase 1,9%. Berikut data dan tabel distribusi skor rata-rata komponen. Selanjutnya, pada tabel 2 yaitu distribusi skor komponen, dapat dilihat skor rata-rata tiap komponen perencanaan karir dan komponen yaitu komponen memahami diri sebesar 192,75
Dan komponen pertujuan karir yaitu 189,11%. 11. Maaf. Dari kedua komponen perencanaan karir dapat dilihat, komponen yang memiliki skor rata-rata tertinggi adalah komponen memahami diri dengan skor 192,75 dan komponen perencanaan tujuan karir memiliki skor rata-rata terendah dengan skor 189,11. Ya, hasil pembahasannya berdasarkan klasifikasi variabel perencanaan karir yang telah diuraikan dalam kelompok skor tinggi, sedang, dan rendah, ditemukan bahwa keputusan karir yang dimiliki oleh siswa-siswi SMA Negeri 54 Jakarta kelas 11 mayoritas berada pada klasifikasi sedang dengan 30 responden dari jumlah total responden 55. Lalu terdapat 24 responden berada dalam tingkat klasifikasi yang tinggi dan 1 responden berada di dalam klasifikasi yang rendah. Ya, hasil distribusi skor rata-rata komponen perencanaan karir ditemukan bahwa komponen memahami diri menjadi komponen yang paling dominan di antara komponen lain. Nah, jika dilihat dari hasil yang diperoleh, siswa sudah memahami dan mengerti terkait dengan hal yang perlu disiapkan dalam perencanaan karir, yaitu terkait dengan memahami diri. Nah, dari dua indikator yang terdapat dalam komponen memahami diri, yaitu mencari informasi diri dan mengevaluasi minat serta kemampuan. Nah, pada indikator mencari informasi diri, itu hasil yang didapatkan di bawah rata-rata total skor. Nah, sedangkan pada indikator mengevaluasi minat serta kemampuan, itu mendapatkan skor di atas rata-rata. Nah, dari hal yang didapatkan, itu dapat disimpulkan bahwa siswa-siswi SMA Negeri 54 Jakarta kelas 11 masih belum maksimal dalam memahami diri yang bertujuan untuk menunjang dalam perencanaan karir mereka. Ya, komponen yang memiliki skor terendah itu adalah komponen perencanaan tujuan karir. Nah, pada komponen ini terdapat 3 indikator, yaitu rencana tujuan jangka panjang, rencana tujuan jangka pendek, dan rencana aktivitas pengembangan karir secara praktis. Nah, indikator rencana aktivitas pengembangan karir ini memiliki skor di bawah rata-rata dan dapat disimpulkan bahwa siswa masih belum bisa untuk membuat rencana untuk mengembangkan karirnya. Ya, sekian pemaparan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih.